Materi TIK kelas 5 bab 4, memahami perangkat lunak atau software pada komputer. Standar kompetensi, memahami perangkat lunak atau software pada komputer. Kompetensi dasar, mendeskripsikan perangkat lunak pada komputer. Hasil belajar, mengoperasikan Windows secara sederhana. Indikator, siswa mampu menjelaskan perangkat lunak program aplikasi komputer. Pembelajaran ketiga, menjelaskan perangkat lunak program aplikasi komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita mempelajari TIK tentang perangkat lunak program aplikasi komputer. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita pelajari, bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولنا ربي زدني علما وارزقني فهما. Aku ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Baiklah, marilah sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari tentang perangkat lunak program aplikasi komputer. Terdapat bermacam-macam program aplikasi yang disediakan pada setiap komputer. Program aplikasi yang terdapat pada komputer dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Program aplikasi Windows dilihat dari cara pemasangannya atau instalasinya pada komputer. 2. Program aplikasi Windows dilihat dari fungsinya. Program aplikasi Windows dilihat dari cara pemasangannya atau instalasinya pada komputer, yaitu 1. Program aplikasi bawaan. Program aplikasi bawaan, yaitu program default yang telah tersedia pada saat memasang atau install sistem operasi pada komputer. Artinya bahwa program aplikasi bawaan adalah program bawaan dari sistem operasi Windows pada komputer. Contoh, Microsoft Paint, Wordpad, kalkulator, Windows Media Player, dan lain sebagainya. 2. Program aplikasi pendukung. Program aplikasi pendukung yaitu program aplikasi komputer yang perlu dipasang atau diinstal terlebih dahulu pada komputer. Untuk mendapatkan program aplikasi pendukung tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengunduh atau mendownload terlebih dahulu melalui internet atau mendapatkannya melalui CD installer. Contoh, Microsoft Office, yaitu antara lain, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Chrome, program printer dan lain sebagainya. Program aplikasi Windows dilihat dari fungsinya, terdiri dari 1. Program pengolah kata. Program pengolah kata, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata atau yang berhubungan dengan tulis-menulis dan lembar kerjanya disebut dengan worksheet atau workspace. Contohnya, Microsoft Word, Wordpad, Notepad, QWriter, Microsoft 365, Docs2Go dan lainnya. 2. Program pengolah angka. Program pengolah angka, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka, atau yang berhubungan dengan perhitungan, dan lembar kerjanya dinamakan dengan spreadsheet. Contohnya, Microsoft Excel, Lotus, Spread dan lain sebagainya. 3. Program pengolah presentasi. Program pengolah presentasi, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk membuat file presentasi, dan lembar kerjanya dinamakan dengan slide. Contohnya, Microsoft PowerPoint, Google Slides, Microsoft Slide, dan lain sebagainya. 4. Program pengolah grafis. Program pengolah grafis, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar atau yang berhubungan dengan gambar dan lembar kerjanya disebut kanvas. Contohnya, Microsoft Paint, Corel Draw, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. 5. Program pengolah video. Program pengolah video, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar bergerak atau video. Ada dua jenis program untuk mengelola video, yaitu 1. Program edit video atau video editing. Program edit video atau video editing, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk mengedit dan menyimpan gambar bergerak atau video.
Seperti, mengubah gambar menjadi gambar bergerak atau video, mengubah teks menjadi gambar bergerak, dan lain sebagainya. Contoh program edit video atau video editing, yaitu, Movie Maker, Adobe Premiere Pro, Filmora, Nero, dan lain-lainnya. 2. Program pemutar video atau video player. Program pemutar video atau video player, yaitu program aplikasi yang digunakan hanya untuk memutar gambar bergerak atau video. Contoh program pemutar video atau video player, yaitu Windows Media Player, GOM Player, KMP Player, VLC Player, dan lain-lainnya. 6. Program pengolah data. Program pengolah data, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah data-data dalam suatu database, agar lebih rapi dan mudah dalam mengaksesnya. Contoh program pengolah data antara lain Microsoft Access, DBase, Fox Pro, Oracle Database, MySQL, dan lain sebagainya. 7. Program internet. Program internet, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk program berbasis web, atau program yang dijalankan untuk kebutuhan pemakaian internet. Contoh program internet, web browser seperti Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan lain-lainnya. Program aplikasi email atau surat elektronik, seperti Yahoo, Gmail, Apple Mail, dan lain sebagainya. Program penyimpanan data internet, seperti Drive, Cloud, dan lain sebagainya. 8. Program statistik. Program statistik, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk melakukan penelitian, yang berhubungan dengan analisis statistik. Contoh program statistik, yaitu Microsoft Excel, SPSS, Statistika, SAS, dan lain sebagainya. 9. Program games. Program games, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk permainan. Contoh program games, yaitu Solitaire, Counter-Strike, Minecraft, dan lain sebagainya. 10. Program antivirus. Program antivirus, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi dan menghapus virus komputer, dari sistem komputer. Program ini dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Contoh program antivirus, yaitu Windows Defender, Smadaf, McAfee, Norton, Avast, AVG, dan lain sebagainya. 11. Driver program. Driver program, yaitu program aplikasi yang memiliki tugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer, agar bisa terkoneksi dengan operating system komputer, aplikasi lain dan/atau perangkat yang lain. Agar perangkat keras yang terhubung dengan komputer dapat digunakan, maka komputer memerlukan program untuk mengaturnya agar dapat dikenali dan dapat terhubung dengan perangkat keras atau perangkat lunak lainnya. Contoh driver program, yaitu program driver printer, program driver audio, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran daring TIK hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring TIK. Semoga bermanfaat, dan selalu jaga kesehatan, dengan mengikuti protokol kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkan ilmu bagi kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.